Surabaya Angkatan 10. Saya Sari Arfiani dari SMP Negeri 61 Surabaya dan rekan saya Ilya Murekatin dari SDN Bapak Jerawat 1. Dan saya Enda Puspitasari dari SDN Manukan Kulon 6 Surabaya Akan menampilkan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan untuk teman-teman semua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ilya. Waalaikumsalam Bu Sari. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Bu Sari sendiri? Saya alhamdulillah baik, Bu Baik. Ilya. Oke, sebelum kita hari ini melakukan coaching, nah sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nanti kepada Bu Ilya. Nah, saya nantinya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian Bu. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching nanti, saya ingin menjelaskan beberapa hal gitu nggih. Kemudian pada coaching kita hari ini, coach dan coaching nantinya akan ini ya Bu ya, saya amati, kemudian saya nilai dengan rubrik penilaian. Yang pertama nanti saya ingin melihat apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Yang kedua, kemudian bagaimana Ibu itu bisa memberikan pertanyaan berbobot dan bagaimana sih coach itu antara coach dan coachnya itu bisa menjawab pertanyaan dari Bu Ilya. Gitu ya Bu ya? Iya. Kemudian mengenai prinsip coaching nantinya juga saya akan lihat, karena kalau di sini kan prinsip coaching itu ada 3 ya Bu ya. Iya. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, bagaimana? Apakah Bu Ilya sudah paham? Paham Bu Sari? Oke, alhamdulillah. Oke, baik Bu Ilya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu Ilya kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Sari, terima kasih. Pada coaching kali ini yang saya ingin kembangkan yaitu 1, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti ada 3 kompetensi ya Bu ya. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu membuat pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif. Oke, berarti ada 2 kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan Iya, yang berbobot. Kemudian pertanyaan selanjutnya, indikator apa sih Bu, atau indikator yang bagaimana yang akan Ibu gunakan dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini saya ingin coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahannya, kemudian bisa menentukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Jadi Ibu itu ingin coachingnya untuk menemukan masalah dan menemukan solusi yang terbaik ya. nanti bagaimana gitu Ya, Bu ya. seperti itu. Sehingga dia dapat secara mandiri untuk mengatasi masalahnya. Iya, betul. Itu ya Bu ya. Ya. Oke, demikian dulu ya Bu pra observasi kali ini. Silahkan nanti Ibu melakukan coachingnya kepada coachnya. Kira-kira coachingnya Ibu nanti siapa? Dengan Bu Endah. Oke, baik, nanti silakan dilakukan coaching dengan Bu Endah. Itu Baik ya, Bu Sari, terima kasih. Sama-sama Bu Ilya. Assalamualaikum Bu Endah. Halo Bu Ilya, waalaikumsalam. Gimana nih? Terlihat cerah nih Bu Endah. Masa sih Bu? Iya. Baru ganti skincare. Bisa saja. Iya benar, pertemuan kita yang kemarin itu Bu Endah nggak secerah ini loh. Kayaknya ada yang lagi gembira ini. Masa sih Bu, padahal Bu, saya itu ada sedikit masalah. Oh, lah iya itu. Saya kok ini wajahnya cerah-cerah kok mau coaching ini, kenapa ini? Saya itu nunggu Bu Ilya loh dari tadi. Iya, Bu Ilya mohon kemana saja? maaf. Iya. Di depan itu macet tadi. Saya beberapa menit nunggu antrian tadi. Bisa masuk bobol lewat sini tuh. Alhamdulillah. Sampai sudah saya sediakan teh anget jadi dingin lagi nih loh Bu. Boleh nanti yang dingin lagi. Enggak, saya tadi sudah ngopi di depan supaya tidak ngantuk, masuk ke sini cerah seperti Bu Endah kan. Saya jadi malu ini wajah bersungut-sungut kok masuk sekolah orang. Gimana ini? Jadi gini Bu, saya itu mau cerita sama Bu Ilya.
Tapi saya tuh takut ganggu Bu Ilya, apalagi Bu Ilya itu kan pegang kelas rendah ya. Sekarang waktunya MPLS, saya tuh takut ganggu waktunya Bu Ilya. Iya, iya. Tapi alhamdulillah, ini kan agak siang hari. Tadi pagi sudah selesai semua. Saya punya waktu luang untuk kita berbincang-bincang, berbagi, sharing dan lain sebagainya. Dan apa itu nostalgia? Ya, Bukan nostalgia ya Bu ya. Bukanlah. Alhamdulillah saya luang kok Bu Endah hari ini. Alhamdulillah. Jadi gini Bu, saya tuh punya masalah tentang pembelajaran di kelas. Gak apa-apa ya Bu ya, saya ceritain. Gak apa-apa ya. Jadi siswa saya itu akhir-akhir ini, bahkan satu semester ini loh Bu, di pembelajaran matematika itu hasil belajarnya itu rendah Bu, bahkan di bawah KKM. Dan dari 30 siswa Bu, Iya. hampir 15, antara 14 sampai 15 itu nilainya di bawah KKM semua. Separuh ya. Sedih saya Bu, bingung. Iya. Mana iya. ini anak-anak kok bisa matematikanya itu nilainya di bawah semua Bu. Saya tahu yang Bu Endah rasakan itu pasti galau. Gitu. Iya. Apalagi ini Bu Endah kan kelas 6 ya. Iya Bu. Jadi lumayan merasain gimana ini anak sudah mau keluar, mungkin seperti itu yang dirasakan. Benar sekali Bu. Nilainya ini walaupun tidak dituntut, tapi ya tuntutan juga buat kita untuk anak-anak supaya nilainya bagus ya. Bu Endah, dari masalah-masalah Bu Endah ini yang dirasakan di kelas, kira-kira apa rencana Bu Endah membutuhkan saya untuk coaching? Ya, ini pertemuan ini Bu Endah pinginnya apa gitu? Jadi di pertemuan ini di hari yang cerah ini ya, cerah ini. kita ya. Saya itu ingin mendapatkan solusi. Ya benar. Mendapatkan apa ya, pencerahan dari sudut pandang Bu Ilya tentang murid-murid saya yang di hasil belajar matematikanya itu di bawah KKM yang kurang lebih 15 anak itu. Gitu. Saya pengen tercerahkan gitu loh Bu, pengen punya solusi gimana caranya biar nggak tak pikir sendiri ini loh Bu Il. Bingung saya. Mudah-mudahan seperti itu nanti. Lalu apa tujuan ini? Tujuan kita coaching kali ini? Tujuannya itu biar nanti murid saya itu bisa mendapatkan hasil belajar itu yang maksimal Bu Il. Kalau bisa itu di atas 90 semua lah Bu. Alhamdulillah, itu kan mimpi ya. Iya, Siapa benar. tahu dari mimpi itu semuanya terwujud, tidak ada yang tahu nanti anak-anak itu. Biar bisa nanti bisa masuk SMP negeri itu dengan jalur prestasi gitu. Alhamdulillah, amin. Semoga ya. Kan kita seneng ya Bu ya kalau murid kita itu bisa masuk SMP negeri semuanya, apalagi dengan jalur prestasi. Suatu kebanggaan sendiri untuk saya. Iya, saya juga walaupun nggak megang kelas 6 ya, kalau ada pengumuman siswanya anak ini kurang nilainya ini tuh ikut galau, walaupun itu bukan apa murid saya, istilahnya itu bukan tanggung jawab dan bukan saya yang megang itu saya. Tapi kalau ada siswa dari sekolah saya yang alhamdulillah segini banyak yang masuk negeri, yang diinginkan orang tuanya itu tercapai, saya juga ikut senang ya Bu. Iya, jadi saya merasakan kegalauan Bu. Iya bener Bu, ini sampai ya. ini nggak bisa tidur sampai segitunya ya. Iya benar. Dari skala 1 nih, dari skala 1 sampai 10, nah di mana posisi Bu Endah sekarang ini? Menurut saya posisi saya itu masih di 6 Bu. 6 ya? Iya, soalnya ya itulah tadi Bu, hampir setengah murid saya, iya 15 anak di bawah KKM. Ya kira-kira itu 6 Bu, tapi pengen saya tingkatkan lagi Bu. Ya itu mimpi yang harus kita wujudkan, berusaha kita wujudkan memang. Bu Endah tadi pinginnya Terus gak apa-apa Bu Endah. Ngapain namanya disebut? Bu Endah, Ya Bu Endah. tingkatkan ke berapa? Iya lah ya itu mau. Dari nilai 6. Dari nilai 6 itu Bu Endah pinginnya murid-murid Bu Endah itu ada di nilai berapa? Menurut saya ya inginnya itu Bu ya, namanya manusia ya, aslinya itu pengen 10 Bu. Iya, Tapi iya, kan iya, 10 benar. itu
kesempurnaan hanya milik Ya Allah benar Bu, ya, kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi setidaknya 9 lah Bu. Tapi kalau sebelum 9 itu memang terlalu susah untuk dicapai ya. Setidaknya 8 dulu nggak apa-apa lah Bu. Bertahap ya. Iya bertahap Iya, dulu. iya. 8 baru 9 lah Bu. Itu memang proses itu perlu. Jadi nanti kalau langsung 9, loh gimana? Memang kita harus bersabar ya. 8, 9, bermimpi untuk 10 juga nggak salah itu Bu Indah. Bisa boleh. Dan itu kita mulai harus dari mimpi, berusaha mewujudkan itu. Ya. Nah, selanjutnya untuk peluang ini Bu Indah, kemungkinan apa yang bisa Bu Indah ambil nih untuk mengatasi masalah Bu Indah itu, kemungkinannya Bu Indah apa yang akan Bu Indah lakukan? Apa ya Bu ya? Mungkin dengan menggunakan media ya Bu ya. Kan anak-anak itu kalau matematika kalau cuma ngitung nulis itu kan bosen ya Bu. Iya benar. Mungkin saya menggunakan media yang itu ya Bu ya, yang menyenangkan, yang interaktif gitu ya Bu. Benar. Apalagi kan anak-anak milenial ya Bu. Iya. Pasti sukanya itu media yang berbasis yang LCD itu loh Bu, berbasis Iya. apa Bu? IT ya IT, Bu ya. anak-anak itu pasti suka itu. Terus saya kemarin lihat di YouTube itu juga bisa menggunakan game Bu. Jadi Kesukaan itu. gamenya itu berupa angka-angka gitu Bu. Jadi anak-anak itu seneng. Iya benar. Anak-anak kelas 6 itu kan hampir semuanya paling nggak sudah pegang HP ya. Itu sudah tidak hal yang aneh bagi mereka. Jadi kalau Bu Indah hadirkan seperti itu, pasti akan senang anak-anak itu, termotivasi, istilahnya mungkin seperti itu ya. Bener juga ya. Benar Bu Indah. Lalu adakah kira-kira hambatan untuk Bu Indah mewujudkan itu, kira-kira hambatannya apa? Hambatannya itu mungkin karena saya itu habis cuti ya Bu ya. Jadi waktunya apalagi dari dinas itu kan juga pekerjaan kita banyak ya Bu ya. Jadi mungkin waktunya yang kurang atau mungkin saya juga kurang menyempatkan waktu untuk menggunakan media. Selain itu tentang IT itu LCD itu belum tersedia Bu di kelas-kelas. Jadi di sekolah itu hanya tersedia sekitar 2-3 LCD. Jadi hambatannya itu kalau mau menggunakan LCD kita harus gantian Bu sama Antri yang ya? iya, cepet-cepetan Bu. Iya benar. Siapa yang duluan datang dia yang berhak memiliki Iya. LCD. Istilahnya gitu. Iya. Dan nanti Halapan. kalau kita terakhir itu sudah panas itu LCD itu. Iya, pilih tahu. Iyalah. Iya. LCD kalau lama kelamaan barang elektronik itu kan seperti itu, kalau Iya. lama dipakai itu ya panas. Oh iya, Bu Enda tadi bilang habis cuti melahirkan nih? Iya Bu. Alhamdulillah. Cowok apa cewek? Alhamdulillah laki-laki Bu. Alhamdulillah, semoga sehat semuanya, nggih. Amin. Oh, Kapan kuliah saya- nyusul? Semoga saja semua itu rezeki dari Allah. Iya. Selanjutnya Bu Endah, ini rencana Bu Endah ini untuk mewujudkan tujuan Bu Endah ini, apa yang bisa Bu Endah lakukan kira-kira? Rencana selanjutnya ya Bu. Iya benar. Rencana saya itu mau membuat media Bu. Tapi kalau saya sendiri yang membuat itu kayaknya terlalu banyak ya Bu. Soalnya matematika kelas 6 itu sekitar 10 bab. Gitu ya. Iya, kalau saya buat sendiri itu kan mungkin nanti saya kelelahan ya Bu. Iya masih ada si kecil Iya. juga ya. Jadi rencana saya itu saya ingin mengajak teman saya, Benar-benar. rekan sejawat saya yang 6A, kebetulan saya 6B Bu. Itu ingin kolaborasi. Ayo kita buat, kamu buat yang bab 1 sampai 5, saya yang 6 sampai 10 gitu Bu. Kan lebih enteng ya Iya, Bu. benar. Meringankan ya Bu ya. Jadi rencana Bu Endah tadi berkolaborasi dengan teman ya. Bagus itu sih, bagus Bu Endah, nanti bisa di itu. Semoga terrealisasi ya. Amin. Nggih Bu. Nah, dengan berkolaborasi dengan teman itu kira-kira strategi Bu Endah apa nih yang akan dilakukan bersama teman-teman sejawat Bu Endah? Strategi saya itu mungkin nanti saya akan mengajak teman saya mengikuti webinar itu Bu. Iya, Webinar iya. pendidikan tentang pembuatan
media pembelajaran yang menyenangkan, Iya, yang iya, interaktif, terutama itu pembelajaran matematika. Kan seru ya Bu Iya, ya, iya. pembelajaran matematika itu yang menggunakan media pembelajaran. Kemudian juga nanti menyusun game-game yang menyenangkan lah Bu, untuk Jadi tidak anak-anak. monoton ya. Iya. Benar-benar. Biar anak-anak itu seneng Bu. Nanti kalau anak-anak seneng itu hasil belajarnya pasti akan meningkat. Iya, benar-benar. Kapan nih kira-kira itu Aduh. dilakukan lah? Jadi malu Bu kalau ditanya gitu kapan. Ya, dalam jangka waktu kapan? 1 hari, 2 hari, atau seminggu ke depan? Doakan secepatnya lah Bu. Iya. Kalau bisa minggu depan langsung action saya Bu. Ya, Semakin alhamdulillah. cepat semakin baik kan. Benar-benar. Biar Supaya nilai tidak rezeki tidak patok ayam gitu. biar nilainya itu bagus Bu. Iya, Nanti kalau iya. masuk SMP itu saya nggak bingung Bu. Soalnya kelas 6 ya ini waktunya Iya. kalau nggak gercep Nggih, bisa benar. nyesel ini Nyesel. nanti. Ya. Nggih. Bunda, lalu adakah komitmen? Komitmen apa ini yang akan direncanakan? Rencana aksi itu gimana? Komit Ada nggak? ada jelas harus gimana ada itu? komitmen itu Bu. Iya. Ya. Komitmen saya itu harus bisa meluangkan waktu. Iya, Ya, benar. meluangkan waktu untuk pembuatan media pembelajaran. Nggih. Kemudian saya juga berkomitmen untuk bisa berkolaborasi dengan teman Iya, sejawat benar. untuk pembuatan media pembelajaran yang menyenangkan tadi Bu. Kemudian saya juga berkomitmen untuk bisa mengikuti webinar itu loh Bu. Iya. Sekarang itu kan mudah Lagi ya Bu. in. Iya, lagi in. Atau lihat-lihat YouTube Iya, tentang benar. pembuatan media pembelajaran yang Membantu itu ya. menyenangkan. Iya Bu. Seneng soalnya saya juga kalau diajarin matematika kayak yang di YouTube itu Iya. pasti seneng Bu. Iya, benar. Membantu memang itu yang apa yang ada di YouTube itu kita ambil manfaatnya itu sangat banyak. Bukan hanya untuk senang-senang lihat yang senang-senang, untuk pembelajaran yang produktif bagi kita kan bagus Iya. juga ya. Iya Bu. Kira-kira dengan siapa nih Bu Endah nih mewujudkan strategi atau komitmen Bu Endah supaya tercapai itu, dengan siapa ini? Kalau untuk melaksanakan rencana itu, strategi itu mungkin kepala sekolah ya Bu. Saya benar. nanti akan calling kepala sekolah. Saya ingin mengajukan LCD Bu. Biar nanti media yang saya gunakan itu bisa menggunakan IT, bisa menggunakan LCD. Kalau bisa nanti kan enak Bu, per kelas itu LCD itu Ya, semua, gitu. Jos itu. Kemudian juga dengan teman sejawat, karena kita kan harus kolaborasi. Iya, benar. Kalau bisa itu bukan hanya guru kelas 6 saja Bu, dari kelas 1 sampai 6 itu kita ajak kolaborasi, kan berkaitan ya Bu ya, materi Iya. kelas 1 sampai kelas 6 matematika itu kan berkaitan terus kan. Saya ingin ajak kolaborasi mereka Bu. Iya. Semoga itu cepat tercapai. Amin, ya. amin. Nah, Bu Endah, ini sesi kita mendekati sore nih sudah ini. Bagaimana ini Bu Endah dari coaching kita ini, tindak lanjutnya yang sudah kita bicarakan berdua ini gimana Bu Endah? Ada nggak tindak lanjut berikutnya? Ini Bu Endah kan sudah mengungkapkan nih banyak nih. Iya. Nah, sekarang gimana ini rencana dari hasil coaching kita ini? Bu Endah sendiri gimana? Iya. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Dari coaching hari ini itu saya itu bisa mendapatkan solusi, maksudnya saya itu bisa tercerahkan dari bercerita sharing dengan Bu Ilya itu saya bisa mendapatkan solusi dari sudut pandang yang lain gitu. Oh, jadi itu murid saya hasil belajarnya rendah itu mungkin karena saya itu mengajarnya kurang variatif gitu nggih Bu. Iya, benar. Jadi saya itu harus bisa mengajar menggunakan media, kemudian yang berbasis game, kemudian apa ya Bu ya, berkolaborasi dengan teman juga nggih Bu. Iya, itu penting itu ya. Nggih. Benar Bu Endah. Dari percakapan kita kali ini, apa yang sudah Bu Endah dapatkan nih? Iya. Yang pertama itu saya bisa mendapatkan solusi ya, Iya, Bu, ya. alhamdulillah ya. Solusi dari permasalahan saya tentang pembelajaran. Kemudian saya juga bisa bertemu dengan Bu Ilya. Kita nostalgia nih. Iya, itu Iya, manfaatnya Bu. alhamdulillah. Kita kan bisa menjalin Silaturahmi. silaturahmi. Benar sekali. Iya.
Alhamdulillah kegiatan kita produktif ya Bu, Iya, Bu. Endah. Kali ini Bu Endah sudah mendapatkan solusi dari masalah Bu Endah, mulai dari kegalauan Bu Endah itu gimana nih hasil belajar anak-anak rendah. Akhirnya kita dari pembicaraan kita hari ini Bu Endah sudah mendapatkan solusi, dan semoga solusi yang Bu Endah harapkan bisa terrealisasi dengan cepat, sehingga anak didik Bu Endah itu mendapatkan nilai yang maksimal, bermanfaat ilmunya juga pastinya, kemudian bu gurunya sehat, tetap cantik, produktif. Semoga dalam waktu-waktu lain saya dan Bu Endah dipertemukan dalam keadaan yang bahagia, kita bisa sharing-sharing lagi, saling coaching. Ini kan enak, ini produktif istilahnya. Iya. Begitu. Kemudian hari ini saya juga undur diri. Terima kasih sudah dijamu dengan baik Bu Endah. Mohon maaf atas kata-kata saya dan tindakan saya yang kurang berkenan. Kita sambung lagi lain waktu. Iya, Bu. Terima Jangan kasih. Assalamualaikum Bu Ilya. Waalaikumsalam Bu Sari. Oke, sudah selesai tadi ya supervisinya? Sudah Bu Sari. Oke, berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah lancar. Ya. Oke, alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Iya, Bu ya. iya. Nah, Ibu sebelum ada penutupan nih ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Nanti tolong Bu Ilya jawab ya Bu ya. Iya. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Bu Ilya lakukan tadi saat coaching? Ini terkait dengan indikator yang diinginkan. Baik Bu Sari, terima kasih. Saat coaching tadi saya dengan Bu Endah, saya sudah melakukan apa yang ada di Alur Tirta, mulai dari saya membuat pertanyaan berbobot, kemudian menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, kemudian tanggung jawab, sehingga bisa menemukan solusi bagi Bu Endah selaku coach saya. Oke, jadi selama coaching tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, Iya. kemudian menanyakan tujuan, Iya, ya, benar. kemudian ada identifikasi rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab, sehingga tadi coachingnya Bu Ilya bisa menemukan solusi dari masalahnya. Iya, Itu ya Bu benar, ya. seperti itu. Nah, baik Bu, menurut saya sebagai supervisor tadi Ibu sudah berjalan dengan baik ya. Iya. Kemudian juga alurnya sudah sesuai dengan Alur Tirta, dan juga Ibu sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coachnya Iya, tadi, benar. kepada Bu Endah tentunya ya, sehingga dari masalah yang Bu Endah hadapi tadi akhirnya beliau mendapatkan solusi dari masalahnya gitu Bu ya. Iya, benar. Kemudian coaching yang dilaksanakan oleh Bu Ilya tadi sudah terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam coaching gitu nggih Bu ya. Kemudian saya ada pertanyaan terakhir nih Bu Iya, Ilya ya. monggo. Tolong dijawab ya Bu Ilya. Iya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Ilya saat melakukan coaching? Dalam coaching berikutnya saya ingin lebih memahami tentang Alur Tirta itu sendiri. Bagaimana saya membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian menanyakan tentang aksi, tanggung jawab, dan bagaimana saya membantu coach saya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dia hadapi, seperti itu, supaya di coaching berikutnya itu saya lebih efektif, lebih membantu coach saya. Jadi intinya kompetensi yang ingin Bu Ilya kembangkan nantinya itu lebih bisa memahami proses Alur Ya, Tirta itu benar, tadi ya, seperti itu. sehingga coach yang Bu Ilya ambil dalam coaching nanti bisa menemukan solusi Iya, nantinya dari masalah tersebut, gitu ya Bu Ilya Iya, ya. iya. Nah, demikian Bu Ilya, semoga kegiatan kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk saya, Bu Ilya, coachingnya Bu Ilya, dan untuk semuanya. Bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari. Sama-sama Bu Ilya.